akan melanjutkan pembelajaran kita tentang IPA materi sistem pencernaan hewan. Hewan pemamah biak atau ruminisia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang mencerna makanannya dalam beberapa langkah. Mulai dari menelan secara bahan mentah, mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Lambung hewan tidak hanya memiliki satu ruang atau monogastrik, tapi lebih dari satu ruang yang disebut dengan poligastrik, harafiah atau berperut banyak. Pencernaan ruminisia terdiri dari mulai dari rongga mulut. Rongga mulut itu dibentuk oleh 3 atap, yaitu palatum durum, langit-langit keras, yang kedua palatum mol, langit-langit lunak, yang ketiga velum palestini atau bagian tepi. Rongga mulut itu bersifat lunak. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, kelenjar ludah. Rahang dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Lidah untuk mengambil makanan dan menempatkannya pada gigi. Ludah mengandung enzim yang ada hubungannya dengan selulosa atau hewan pemakan tumbuhan itu giginya tidak memiliki taring. Gigi seri dan geraham pada hewan ruminisia adalah gigi gerahangnya ada molar, menggiling dan menggilas dinding sel tumbuhan yang mengandung selulosa, bergerak dari kiri ke kanan, dan gerakannya itu menggiling atau menggilas. Pada diastema, lidah dijulurkan untuk merenggut rumput dan memasukkannya ke dalam mulut. Gigi hewan herbivora tidak memiliki taring. Yang ketiga, esofagus. Esofagus itu kerongkongan yang berfungsi sebagai penyalur bolus kerumen. Pada kerongkongan terdapat kelenjar sekretoris atau makanan tidak berubah. Jadi di dalam kerongkongannya itu tidak berubah atau ditelan secara bulat-bulat. Lambung terdiri dari rumen, itu artinya terdapat di simbiosis antara hewan pemamah biak dengan bakteri dan flagellata yang dapat menghasilkan enzim selulosa. Retikulum itu bakalan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang disebut bolus. Dalam retikulum, pada saat sapi beristirahat, bolus yang disimpan sedikit demi sedikit dikeluarkan lalu dikunyah kembali. Sesudah itu ditelan masuk ke retikulum, lalu ke omasum. Selanjutnya di omasum terjadi penyerapan air dari pengunyahan. Abomasum itu tempat terjadinya sekresi asam dan enzim pencernaan untuk mencerna makanan. Hasil pencernaan abomasum menghasilkan bentuk bubur yang disebut kim. Menuju usus 12 jari dan masuk ke bagian usus halus. Pada usus kecil atau usus halus sangat penting dalam pemecahan dan absorpsi. Terjadi pemecahan bahan makanan secara sempurna dan penyerapan sari makanan secara besar-besaran di duodenum, jejunum, dan ileum. Dan yang terakhir, usus besar atau usus kasar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: ukuran lebih besar daripada usus halus dan terdapat sakulasi atau kantong-kantong. Pada usus kasar terjadi fermentasi dan absorpsi air dan elektrolit secara intensif. Usus kasar hanya sedikit menggunakan gerakan peristaltik. Kesimpulannya adalah berarti perjalanan makanan pada pencernaan hewan dimulai dari rumput masuk ke mulut, ke esofagus, ketiga ke rumen, dan ke retikulum membentuk bolus. Kemudian disalurkan ke retikulum, setelah itu ke omasum, dan yang terakhir obemasum, pencernaan oleh enzim pencernaan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ada yang tidak mengerti anak-anak? Kalian adalah menuliskan apa itu yang dimaksud dengan esofagus, fungsi esofagus. Lambung tadi dibagi menjadi 4, yaitu ditulis dan dijelaskan ya anak. Yang terakhir adalah di dalam usus besar itu apa ciri-ciri dari usus besar atau usus kasar. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini.